Puji Tuhan, Jason dari ajang Putra Putri Kalimantan Barat, Jason dipercayai dan lanjut ke tingkat nasional. Wah, keren. Oke, otomotif bawaannya ini ya, obeng. Ya, udah. Pokoknya mainannya oli. Oli. Itu belajar hal-hal yang seperti itu tuh dari mana? Nah, Jason belajar itu otodidak ya, dari internet. Wah. Karena Jason sering scroll di TikTok, di IG terkait dengan pageant tersebut. Selamat datang kembali di Sunpod, San Agustin Podcast di Serba-Serbi San Agustin. Hari ini kita kedatangan seorang mahasiswa berprestasi. Dia sudah hadir di depan saya, tampan, tegap, dan senyumnya manis. Penasaran siapa dia? Inilah dia, Jason. Halo Jason. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik ya, selalu baik ya. Oke. Mungkin Jason bisa memperkenalkan diri dulu. Siapa Jason dan banyak hal yang mungkin kami harus tahu dari Jason. Silakan Jason. Oke, perkenalkan, nama saya Jason. Saya berusia 18 tahun. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Katolik Santo Yusnipo, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan. Asal mana Jason kalau boleh tahu? Jason berasal dari Kabupaten Kuburaya. Kuburaya dekat. Iya. Iya kan, dekat kan? Pejam mata sampai. Iya, benar sekali. Tapi kalau tinggal, berarti ini pulang pergi Kuburaya atau ada rumah di Pontianak atau gimana? Ada penginapan. Ngekos atau ngontrak gitu Iya, ya di gitu, sini. benar sekali. Supaya nggak ngabisin waktu di jalan kalau ke kampus. Apalagi kalau ke kampus kan berangkatnya sore ya. Iya. Oke. Berarti kamu dari SD sampai SMA di Kuburaya atau Pontianak? Di Kuburaya. SD dari TK. Dari TK Iya, sampai SMA. Iya. Terus memutuskan untuk kuliah di Pontianak itu atau di Akup di San Agustin Santo Agustinus Hippo itu kenapa? Sebenarnya Jason dari awal selesai SMK ya sudah. Oh SMK. Ya, Jurusan SMK. apa di SMK? Otomotif. Iya, otomotif sangat jauh. Oke, otomotif bawaannya ini ya, obeng. Ya, udah. Pokoknya mainannya oli. Oli. Selesai SMK Jason sudah menyiapkan beberapa opsi untuk kuliah, tetapi dengan latar belakang Jason yang ekonominya rendah, jadi Jason memutuskan untuk bekerja. Dengan berselangnya waktu berjalan, Jason mendapatkan informasi terkait kuliah di Akup dengan jalur beasiswa kurang mampu. Oke. Ini berarti semester 2. Semester 2, 18 tahun. Iya, Wah. 18 tahun. Berarti setelah SMK nganggur dulu atau langsung kuliah? Itu ada kerja 1 bulan. Baru masuk kuliah. Dan kerjanya itu sampai sekarang atau? Enggak, pas udah dekat kita PPKMB, Jason resign. Info kampus ini dapat dari mana? Dari saudara. Dari saudara itu paman. Paman. Ya, Pamannya yang ngasih info. Dan langsung tes coba di sini. Iya, kemarin. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat Jason ini pakai apa ya? Apa yang itu namanya Jason? Ini ses. Ini Ses titel kita. Ini ses, Ya, title ses. bukan ini ya, bukan syal gitu ya. Kalau saya kan biasanya ngeliatnya seperti ini syal gitu. Kalau kita sering dengar selempang ya. Oh, selempang betul. Itu ada tulisannya. Coba berdiri. Runner up 3 Putra Kalbar 2024. Wow, keren. Ini Jason ini adalah runner up Putra Kalbar 2024. Nih kita mau ngulik-ngulik ini tentang event ini, tentang kontes ini yang diikuti oleh Jason. Kalau boleh tahu Jason kenapa mengikuti ajang ini? Ini dari hati nurani Jason sendiri, kemauan Jason, karena waktu sejak kelas 2 SMK Jason sudah berkeinginan untuk mengikuti dunia pageant. Ketarikan Jason dengan dunia pageant ini sangat ketat sekali, lengket.
Sebentar. Enggak, sebentar. Saya nggak menemukan hubungan antara SMK otomotif Iya. dengan dunia apa tadi? Pageant. Pageant itu apa? Apa sih? Mungkin Jason bisa menjelaskan pageant itu apa ke teman-teman di rumah. Kalau pageant sendiri atau suatu kontes kecantikan atau kontes di mana untuk mengembangkan bakat dan potensi untuk kalangan anak muda, untuk menyuarakan suatu advokasi mereka di platform tersebut. Berarti kayak isinya tuh kayak fashion gitu ya, tentang ya bagaimana kita melatih olah tubuh untuk tampil di depan. Nah tapi saya nggak mendapat korelasi antara tadi SMK-nya di otomotif, Iya. lalu kok kenapa ketertarikannya di dunia fashion begitu? Itu awalnya sebelum Jason daftar ya, itu keputusan Jason sebenarnya udah mau ambil jurusan administrasi perkantoran. Ya, ada juga di SMK. Iya, ada juga. Oke, terus Cuman ada salah komunikasi dari antara guru dengan orang tua, jadi Jason diambil keputusan untuk masuk otomotif seperti itu. Ya di bagaimanapun caranya Jason jalankan. Sepenuh prosesnya. hati. Ya, enjoy the moment. wow, guys, sepenuh hati walaupun salah jurusan. Oke, tapi pilih Universitas San Agustin nggak salah toh? Iya. Iya, siap. Oke. Mungkin saya mau tahu nih bagaimana sih proses dari seleksi, terus kalau misalnya ada karantina dan sebagainya ketika mengikuti Putra Putri Kalbar 2024. Oke, ini awalnya dari audisi ya, Ya, audisi ya. Putra Putri Kalbar itu di awal tahun 2024, tepatnya di Januari tanggal 13. Di situ kita masuk di tahap audisi, ada beberapa yang kita seleksi seperti catwalk, interview, dan photoshoot. Dan puji Tuhan Jason kemarin mendapatkan juara 1 Best Catwalk Putra Kalimantan Barat. Itu ketika Audisi. audisi. Iya. Sebentar, sebelum masuk ke situ. Mohon maaf ya saya potong Iya. karena saya masih excited dengan pengalaman kamu. Dari tadi SMK, terus kamu kuliah di Akup. Itu belajar hal-hal yang seperti itu tuh dari mana? Nah, Jason belajar itu otodidak ya, dari internet. Wah, Karena Jason sering scroll di TikTok, di IG terkait dengan pageant tersebut. dan apa yang kamu pelajari itu kamu terapkan saat seleksi dan akhirnya best catwalk. Catwalk Putra. Tepuk tangan loh guys. Nah, setelah seleksi itu, atau sebentar, saya mau tanya seleksinya dulu. Seleksinya diikuti berapa orang? Itu kemarin kita ada 90 lebih orang ya, 98. 98 orang. Cewek putra putri. Iya, gabung. Oke. Dan kita seleksi kemarin diambil top 40, 20 putra dan 20 putri. Oke. Itu berasal dari? Dari berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Berarti mereka tidak, termasuk kamu tidak mewakili institut atau organisasi tertentu ya? Ini tidak, karena audisi itu umum untuk generasi-generasi muda untuk menyalurkan bakat dan potensi mereka. Kalau boleh tahu event ini atau ajang ini pertama kali atau sebelumnya sudah pernah ikut hal yang berkaitan dengan pageant juga? Sebelumnya pernah. Itu apa ikut itu? Bujang Dara Gawai Kalimantan Barat 2023. Itu berarti masih SMK? Selesai SMK. Oh selesai Iya. SMK. Wah kamu bujang dara juga ya. Iya. Bujang dara berarti kalau bujang berarti belum menikah kan? Iya, belum. Belum dong. Iya. Itu kamu mewakili Mewakili Sanggar. apa nama sanggarnya? Sanggar Tangkit Njanawi Kalimantan. Asalnya dari? Dari Kabupaten Kuburaya. Itu berarti tandeman ya, putra putri ya. Maksudnya bujang dan dara ya dari situ. Iya. Berarti dari pengalaman itu kamu dapatkan apa yang kamu bawa ke putra putri Kalimantan Barat? Itu pengalaman yang Jason dapat itu dari keterampilan berbicara, yaitu pasti ilmu ya kan. Oh iya, iya. Terus penguasaan panggung. Nah. Karena di Bujang Dara Gawai itu pas grand final kita di depan orang ramai. Karena tempatnya itu terbuka sekali. Di Rumah Radang ya? Iya, di Rumah Oke. Radang. Di situ rasa percaya Jason di situ berubah, sangat naik. Karena di situ sangat men-challenge diri ya untuk menyalurkan semangat Jason harus bisa tampil semaksimal mungkin. Maksimal mungkin. Bukan mungkin lagi. Harus. Tapi saya ngobrol dengan Jason nih dari tadi tuh dia tuh excited begitu, senang begitu. Kita juga yang di rumah jadinya semangat untuk mengetahui apa aja sih
yang didapatkan ketika mengikuti ajang Putra Putri Kalimantan Barat? Nah, tadi setelah proses seleksi ya, yang Iya. catwalk itu kalau boleh tahu sistemnya gimana sih? Apakah dari 80-an 90-an tadi itu ditunggu satu-satu atau dibagi per kelompok atau seperti apa? Itu ditunggu satu-satu karena penilaian juri itu ada 4 ya. Itu dari juri catwalk, juri interview dengan juri photoshoot. Seperti itu. Itu kita tampil satu-satu. Dan yang menilai dan teman-teman lain melihat kita ya, nonton ya berarti. Iya, itu penilaian dari tahap interview itu kita ada dibagi 4. Interview itu dari berbagai grup ya, grup 3, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6. Kita dibagi 4 dari 4 juri itu kita interview. Terus pas kita tahap catwalk, kita itu maju satu-satu. Nyangka nggak sih bisa best catwalk? Gak nyangka sih. Kok bisa nggak nyangka? Karena- Berarti kan kamu nggak percaya diri. Tadi katanya udah percaya diri nih. Iya, Good. iya. Tapi pas ditanya kamu nggak nyangka. Berarti kan ada hal-hal lain yang membuat kamu mungkin kurang percaya diri saat tampil. Tapi mungkin bisa diceritakan apa sih yang membuat kamu nggak nyangka? Karena dari Jason sendiri tuh lihat ya, dari persaingan yang ketat itu ada dari Seketat berbagai apa sih? dari berbagai peserta dari audisi itu sudah ada yang berpengalaman di tingkat nasional. Wow. Iya. Karena itu Oke. Jason Kok kamu tahu? Karena Jason sebelumnya ikut audisi itu kita ada kayak posting CV kita di Putra Putri Kalimantan Barat dan Jason meng-stacking lah akun mereka satu-satu. Dan ternyata ada yang sudah berpengalaman di tingkat nasional. Ini mau ngatur strategi nih ngeliat orang-orang ini. Wah, ini kayaknya saya harus lebih bekerja keras. Iya. Oh, oke, tapi ketika kamu diumumkan jadi best catwalk, senang ya? Senang, saat bersyukur. Kemarin aja nggak nyangka tiba-tiba gini. Seperti Jason, gaya Jason ke Tuhan. Oke. Tetap ingat Tuhan kan dalam Iya, kondisi senang dan sedih Karena semua proses itu kita ya harus berdoa dan sebelum melibatkan yang di melibatkan atas. Tuhan. Sebelum masuk ke itu tadi, kamu lihat di rumah latihannya kayak gimana kalau catwalk? Di rumah ya, kita kan latihannya otodidak ya, internet ya. Latihannya kayak gimana sih kalau catwalk tuh? Tentunya ya tempat yang luas ya kan kita. Kan kalau kamar kan kondisi- kecil ya, gimana kita mau catwalk di Itu kamar? Kondisinya pas sepi ya kan, catwalk ya sesuai dengan lokasi tempat kita catwalk ya, harus sesuaikan, harus bisa mengatur cara kita berputar pas catwalk, terus cara kita menatap audiens. Dan itu semuanya kamu lihat di YouTube. Iya. Oke. Nah, sampai kamu masuk ke tahap runner up ini, ada kesulitan nggak yang kamu hadapi ketika proses ini? Mulai dari kalian mengikuti karantina berarti ya? Iya. Nah, apa yang kamu hadapi di situ? Itu sebelum karantina kita ada pra karantina. Itu 1 hari. Seperti kita kesulitan Jason ya. Iya. Pengalaman Jason itu pas kita pra karantina latihan opening dance. Opening number. Apa itu? Opening number kayak perkenalan saya Alvaro Faustino Pangkado Jason. Coba, 18 tahun coba. Kuburaya. Coba. Ini saya misalnya juri ya. Kamu Iya. mempraktekkan itu. Opening number. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Alvaro Faustino Pangkado Jason 18 tahun Kuburaya. Yeah. Tepuk tangan ya, Bis, ya? Iya, tepuk Oke, tangan siap. dong. Oke, setelah itu apa? Di situ kita pas opening number juga dinilai catwalk Oh, kita. itu dinilai? Dinilai. Saya Karena- kira cuma perkenalan diri seperti Iya, biasa. Dinilai loh. Karena dari awal karir itu sudah dinilai. Kedisiplinan kita, cara kita menonjolkan diri. Oke. Kita harus pokoknya kita tuh harus memaksimalkan diri, harus menonjol di Itu depan berarti juri. gerak sedikit pun dinilai di sana ya? Iya, benar sekali. Termasuk attitude loh. Jaga sikap. Iya. Nah, itu karantina berapa hari? 2 hari. Full? Full. Wow. Iya. 1 hari kita karantina. Itu campur sih? Campur nggak sih? Atau pisah-pisah cowok cewek? Campur. Tapi kamarnya bisa?
bisa. Iya kan. saya fokusnya saya itu. Ya. Soalnya takutnya attitude kan juga dinilai dari itu. Iya, iya. Nah, terus bagaimana kamu menghadapi berapa tadi? Berapa orang? 90 lebih. 90 orang lebih dengan karakter yang berbeda dan Itu yang usia pada- berbeda. Pas audisi atau Iya. karantina? Pas karantina. Berarti itu 40 orang ya. Oh, sudah 40. Oh iya, sudah 40. Ya, seleksi. ya, ya. Itu Jason ya menyesuaikan diri ya kan, lingkungan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu kan pasti lingkungan baru. persaingannya makin sengit kan ketika Iya, udah 40 iya. itu apakah gimmick-gimmick di dalam 40 orang itu tadi itu mulai nampak atau ya udah biasa-biasa aja? Pas kita sebelum karantina kan ada prakarantina, kita di situ bertemu ya, sudah top 40 putra atau top 20 putra dan top 20 putri kita sudah bertemu. Di situ kita di luar karantina tapi sudah dinilai. Di situ Jason melihat dari berbagai karakter yang berbeda-beda ya. Karena dari situ Jason lihat ada yang dari Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, Sanggau, Sekadau. Jason lihat itu, wah ini sudah masuk top 20 nih putra nih. Ini saingannya nih. Gitu. Jason harus bisa menyesuaikan, Jason harus bisa membangun relasi kepada mereka karena itu adalah suatu cara kita membangun suatu keluarga baru Oh iya. di Putra Putri Kalbar. Yang paling muda siapa kalau boleh tahu? Kamu termasuk orang yang paling muda di antara mereka? Atau ada yang lagi yang lebih muda? Ada lagi. Aman lah ya. Aman lah ya. Masih ada yang manggil abang di situ. Setelah itu, setelah tahap 40 tadi, itu bagaimana lagi seleksinya sampai kamu mendapatkan runner up? Terus seleksinya ada tahap interview lagi. Oh, berarti interviewnya seleksi berikutnya interviewnya tetap ada interview, tapi orangnya berbeda yang menginterview atau sama? Sama. Oh. Sama. Itu bagaimana prosesnya? Tahap interview ya. Iya. Kita ditanya itu tentang personality, terus backgroundnya, Hmm. dan apa sih keinginan kita mengikuti ajang ini begitu. Nah, apa sih keinginan Jason mengikuti ajang ini? Karena Jason ingin sekali menonjolkan rasa percaya diri Jason, ingin mengembangkan bakat Jason, potensi Jason di bidang pageant. Wow. Dan tepatnya dengan Peprom Putra Putri Kalbar ini, Jason bisa. Wow, keren. Itu kan proses kamu mengikuti apa ya istilahnya ajang ini ya, sampai akhirnya runner up. Yang menurutmu agak sombong sedikit, apa sih yang akhirnya membuat juri itu memutuskan kamu untuk menjadi runner up? Sombong sedikit nggak apa-apa. Ya. Apa yang membuat mereka kira-kira tertarik atau akhirnya memutuskan kamu masuk runner up? Menurutmu ya, Menurut Jason ya, ini menurut Jason dari catwalk dan look, Wah. terus body. Tinggi berapa sih Jason? 178, Wah, mantap. Berat badan? berat badan 60 kilo. Perfecto. Oke. Kalau nanti ketemu Jason itu kayak ketemu anggota kita. Hanya kalau rambutnya agak botak bisa salah sangka gitu. Nah, saat itu kan kamu sudah berkuliah ya di Akup, dan bagaimana? Apakah saat itu proses perizinan dan sebagainya itu dibantu oleh pihak Putra Putri Kalimantan Baratnya, atau menurutmu dari pihak kampus mensupport nggak segala kegiatan yang dilakukan oleh Jason selama kamu mengikuti Putra Putri Kalimantan Barat? Puji Tuhan, Jason disupport dan dibantu oleh pihak Putra Putri Kalbar, di mana Jason mendapatkan suatu surat izin yang dikeluarkan oleh Putra Putri Kalimantan Barat untuk ke kampus izin suratnya. Gitu. Dan puji Tuhan juga Jason sangat senang mendapatkan bantuan berupa dukungan finansial dari pihak kampus tersebut untuk meraih prestasi Jason. Mungkin Jason mau ngungkapin sesuatu nih ke pihak kampus, mau mengucapkan ucapan terima kasihnya yang mungkin kemarin hanya beberapa orang aja yang tahu, mungkin sekarang Jason bisa ngucapin di sini. Di kampus ya. Ya.
Terima kasih banyak untuk pihak kampus telah mendukung Jason. Bagaimana Jason sedang berproses waktu itu sampai di titik ini Jason mendapatkan titel sebagai runner up 3 dan best catwalk putra putri Kalimantan Barat. Kalau aku ini ya. Ya aku Apa tagline-nya? Cinta Akup. ya Terima kasih pihak kampus. Jason berharap sampai sini enggak perjuangannya atau mau dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi? puji Tuhan Jason dari ajang putra putri Kalimantan Barat Jason dipercayai dan lanjut ke tingkat nasional. Wah, keren. Dan itu berangkat kapan? Bulan Juli Ke? Bali. Saya ikut boleh? Boleh ya, ayo. Saya tukang foto-foto. Iya. Mau dong ke Bali. Iya. Wow, keren. Nah, tapi kuliah tetap jalan kan? Iya. Jangan ditinggalkan kan? Nah, bagaimana Jason istilahnya ya, mengimbangi antara aku sebut karir lah ya, karena sekarang udah mulai ditekuni ya, karirmu sebagai seorang pageant. Pageant benar. Apa sih sebutannya? Pageant. Seorang pageant dengan kamu sebagai seorang mahasiswa. Bagaimana cara kamu mengimbanginya? Bagaimanapun Jason dengan cara mengimbanginya Jason harus bisa menyempatkan waktu yang lebih penting ya, yang lebih penting dari pribadi Jason sendiri, yaitu Jason lebih pendidikan. Karena awalnya Jason itu ingin sekali mendapatkan gelar di pendidikan seperti itu. Maka dari itu Jason lebih mementingkan pendidikan. Tetapi jika itu lebih penting dari pendidikan seperti pageant ini, Jason harus berusaha untuk mendapatkan surat izin seperti itu. Dan sejauh ini kampus mendukung. Puji Tuhan. Wah, keren. Apa harapan Jason? Sebentar, nama lengkap siapa sih? Alvaro Faustino Pancado Jason. Aduh, bentar. Panjang. Siapa? Alvaro Faustino Pancado Jason. Ya. Empat kata. Empat kata. Itu kalau ujian SMA sulit nulisnya. Ya, pasti disingkat ya. Iya kan? Kalian masih pakai yang ini kan, apa namanya? Melingkar itu Iya. kan. Nggak ada disingkat. Yang disingkat apa biasanya? Waktu SD itu Jason ujian nasional ya. Iya. Itu nama akhir. Oh, berarti J. Disingkat jadi J. PJ. Apa? PJ. Ya, Pancado Jasonnya disingkat. Pejabat PJ. Nah, apa harapan Jason setelah meraih prestasi ini dan kedepannya mau seperti apa? Ini harapannya untuk anak muda atau harapan secara pribadi? Harapan Jason pribadi. Iya. Semoga Jason menjadi lebih baik dari yang kemarin karena proses ini tidaklah mudah jika tidak melibatkan campur tangan Tuhan seperti itu. Proses ini tidak akan mudah tanpa melibatkan campur tangan Tuhan. Quotes of the day. Ingat. Iya. Terus apa yang mau dicapai atau ini kan mau ke Bali nih. Nah, persiapannya apa aja nanti? Dan di Bali nanti mau punya apa istilahnya? Punya target apa? Atau di sana kompetisi atau hanya mewakili aja? Kompetisi. Ya. Mewakili. Apa yang mau dicapai oleh Jason secara pribadi ketika di sana? Ya, setiap kita sebagai finalis ya, tentunya kita ingin sekali menang. Ya. Ya, sekali Good. kan. Ya. Tapi Jason akan tampil semaksimal mungkin dan prepare Jason di awal ini Jason sudah menyiapkan berbagai ilmu baru, pelajaran baru. Jason harus catwalk lagi, latihan catwalk lagi, interview, berbicara seperti itu. Dan tentunya dengan mentor. Iya, bukan mentoring. lagi YouTube kan? Yes. Sudah dapat mentor, guys. Oke, tidak terasa kita sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Saya nggak tahu berapa menit kita ngobrol dengan Jason karena asik ya. Sebenarnya masih banyak yang mau diulik. Cuman hal-hal yang inspiratif dari Jason itu sangat banyak. Jadi nanti tinggal teman-teman pilih aja salah satunya. Jangan semuanya. Kalau semuanya nanti ada Jason kedua, Jason ketiga akhirnya. Jadi nggak ori Jason. Iya Jason.
Mungkin kamu mau memberikan beberapa pesan kepada teman-teman kaum muda, terutama mungkin mahasiswa-mahasiswi San Agustin Hippo. Dan semoga teman-teman muda lainnya juga yang di luar bisa mendengar. Silakan. Pesan saya untuk teman-teman dan generasi muda, jadilah diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri itu tidak mudah. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi dan bakat kita. Maka dari itu, jadilah diri sendiri yang baik dari yang kemarin. Itu saja. Jadilah diri sendiri dan menjadi lebih baik dari kemarin. Oke, sobat San Agustin Podcast di Serba-Serbi San Agustin pada hari ini. Kita sangat banyak mendapatkan insight baru, nilai-nilai baru, pengalaman-pengalaman baru dari teman kita, Jason, yang sangat inspiratif dan memiliki prestasi yang gemilang. Dan tahun ini akan ke Bali. Nanti aku ikut. Kata Jason sih bisa katanya, tapi bayar sendiri. Kalau begitu kita akhiri podcast kita hari ini. Terima kasih Jason. Semoga persiapan ke Balinya lancar dan di sana bisa mendulang prestasi lagi. Selamat siang dan sampai jumpa di podcast Sanpot lainnya. Dadah.